Jika saat membaca nas hari ini Anda merasa familiar, seolah sudah pernah membaca atau mendengarnya di suatu tempat, itu adalah bukti bahwa Anda sedang membaca Alkitab dengan baik. Kisah tentang pindah tempat tinggal untuk bertahan hidup di hadapan kekeringan yang datang tiba-tiba, kepengecutan berbohong dengan menyebut istri sebagai saudara perempuan, karena takut kepada orang-orang yang tinggal di tanah yang baru ditempati agar tidak kehilangan nyawa, lalu kebenaran terungkap dan dipermalukan, serta seolah jatuh ke dalam kesulitan yang lebih besar. Namun pada akhirnya, berhasil mengatasi krisis dengan selamat. Kisah ini bukanlah kisah yang pertama kali muncul di sini. Ini adalah kisah yang telah terjadi dalam kehidupan ayah Ishak, Abraham, dan bukan hanya sekali, melainkan telah terjadi berulang kali, sebanyak 2 kali, dalam pasal 12 dan 20. Oleh karena itu, nas hari ini sangat mirip dengan kisah yang dialami Abraham. Sehingga jika kita mengganti nama Ishak dengan Abraham saat membacanya, kita tidak akan merasa canggung atau aneh sama sekali. Mengingat ini adalah kisah dengan alur dan akhir yang terus berulang, sebenarnya bisa saja dilewati, tetapi mengapa kisah ini harus dicatat lagi dalam Alkitab? Sesuai dengan firman, bahwa Alkitab yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, agar manusia kepunyaan Allah menjadi sempurna untuk setiap perbuatan baik. Hal ini, karena di dalam kisah ini, Allah yang setia yang selalu memimpin umatnya ke jalan yang baik. Keterbatasan manusia yang lemah, yang tidak dapat sepenuhnya mempercayai Allah, dan anugerah Allah yang terus-menerus menggenapi keselamatan meskipun demikian, semuanya dinyatakan dengan baik. Hal ini menjadi lebih jelas ketika kita melihat persamaan dan perbedaan yang tampak sepele namun jelas dan menentukan yang muncul dalam kisah Abraham dan Ishak. Oleh karena itu, saya berharap waktu ini menjadi waktu di mana kita merenungkan firman bersama dengan hati yang mengharapkan untuk menemukan anugerah yang baru datang. Bukannya menganggap bahwa kita sudah mengetahui semua kehendak Tuhan bagi kita yang terkandung dalam firman hari ini. Setelah melepas Abraham, Ishak tinggal di tempat yang disebut Bir Lahai-roi. Tempat ini adalah tempat di mana malaikat Tuhan pernah menampakkan diri kepada Hagar ketika ia hamil putranya, Ismail, dan melarikan diri dari rumah Abraham karena dianiaya. Dan Hagar, dengan rasa syukur kepada Tuhan, menamai tempat itu dengan nama yang berarti, sumur dia yang hidup dan melihat aku. Ketika Ishak tinggal di tempat yang memiliki makna bahwa Tuhan memelihara dan menjawab ini, kelaparan besar melanda keluarganya. Dan untuk bertahan hidup, Ishak memimpin mereka pindah ke kota bernama Gerar yang diperintah oleh Raja Filistin, Abimelech. Bagian yang signifikan adalah tidak ada catatan bahwa Ishak berdoa kepada Tuhan ketika kelaparan melanda. Ini juga merupakan penampilan yang ditunjukkan oleh ayahnya, Abraham, di hadapan kekeringan. Seperti yang kita ketahui, Ishak sebelumnya telah memohon kepada Tuhan ketika ia dan Ribka tidak memiliki anak. Dan sebagai jawaban, ia mendapatkan anak kembar. Bahkan sebelumnya ketika Abraham hendak mempersembahkan Ishak, ia juga mengalami jawaban Tuhan yang menyelamatkan nyawanya dengan Tuhan campur tangan dan menyiapkan korban lain. Dan sekarang ia tinggal di Bir Lahai-roi, tempat yang berarti Tuhan memelihara. Namun demikian, pada saat yang sulit, Ishak tidak berdoa kepada Tuhan atau meminta pertolongan Tuhan, melainkan hanya memutuskan untuk berangkat mencari tempat tinggal baru. Namun setelah tiba di Gerar, tampaknya Ishak kembali merencanakan untuk turun ke Mesir tidak lama kemudian. Mungkin ia menilai bahwa Gerar, yang pada akhirnya harus bergantung pada hujan karena berada di tanah Kanaan, hanyalah masalah waktu sebelum terpengaruh oleh kekeringan. Dan menilai bahwa Mesir, yang memiliki sungai dan air yang melimpah, lebih baik untuk ditinggali. Tepat pada saat itulah Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berfirman. Mari kita baca bersama ayat 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya, serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Alkitab terjemahan baru menerjemahkan firman Tuhan ini sebagai, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang telah aku katakan kepadamu untuk ditinggali ini. Tuhan menghalangi rencana Ishak yang tampak masuk akal. Rencana yang tampaknya wajar untuk dibuat demi bertahan hidup. Dia mengatakan jangan lakukan itu. Dan sebagai gantinya dia mengatakan untuk terus tinggal di tanah ini yang telah Tuhan perintahkan untuk didiami. Sambil mengatakan itu, dia mengatakan janji yang sama yang telah dia berikan kepada Abraham, kepada Ishak juga.
Janji bahwa ketika kita percaya dan menaati janji Tuhan, Tuhan akan menyertai kita dan memberkati kita dengan memberikan tanah dan keturunan. Ishak yang mendengar firman Tuhan menunjukkan reaksi yang berbeda dari yang ditunjukkan Abraham sebelumnya. Mari kita baca bersama ayat 6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Disinilah perbedaan reaksi Ishak dan Abraham terhadap Tuhan muncul. Ketika Tuhan menghalangi rencananya, dan sebagai gantinya meminta untuk mengikuti jalan yang telah Tuhan siapkan, Ishak mengikuti rencana Tuhan tanpa keluhan apapun. Ia melepaskan rencananya untuk pergi ke Mesir, dan memilih untuk tetap tinggal di tanah Gerar, percaya kepada Tuhan yang setia, yang akan menggenapi seperti yang telah dia firmankan. Mungkin ia teringat akan berkat yang dinikmati Abraham ketika ia menaati Tuhan, seperti yang tercatat dalam ayat 5. Atau mungkin ia teringat akan kesalahan yang telah dilakukan Abraham yang pernah ia saksikan, dan teringat akan nasihat agar Ishak tidak berbuat demikian. Bagaimanapun, Ishak meskipun pada awalnya bertindak menurut apa yang benar di matanya sendiri, menunjukkan penampilan umat Tuhan yang dewasa yang mendengarkan firman Tuhan, berbalik, dan percaya pada kehendak dan rencana Tuhan serta bertahan dalam pengharapan. Ia menunjukkan sikap yang indah yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang Kristen, penampilan seorang kudus yang menjadi teladan. Betapa indahnya jika cerita berakhir di sini, bukan? Namun, cerita terus berlanjut. Ketika Ishak memilih untuk tinggal di tanah Gerar, orang-orang Gerar menaruh perhatian pada keluarga Ishak. Wajar saja jika seorang pendatang yang tinggal jauh tiba-tiba datang dan menjadi tetangga. Namun, Ishak memperkenalkan istrinya, Ribka, sebagai saudara perempuannya kepada orang-orang Gerar itu. Itu adalah keputusan yang dibuat karena takut, karena Ribka begitu cantik. Jika ia memperkenalkan Ribka sebagai istrinya, jangan-jangan orang-orang Gerar akan membunuhnya dan merebut Ribka. Ini juga merupakan reaksi yang sama dengan yang ditunjukkan oleh ayahnya, Abraham, sebelumnya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Ishak jelas percaya pada janji Tuhan. Ia percaya bahwa berkat yang telah Tuhan firmankan akan dia berikan, pada akhirnya pasti akan diberikan. Namun, Ishak tidak dapat sepenuhnya menyerahkan proses penggenapan janji Tuhan kepadanya. Ia tidak dapat percaya pada penyertaan dan perlindungan Tuhan, tidak dapat mempercayai Tuhan yang menyertainya setiap hari, dan mencoba menerobos krisis dengan hikmat dan cara manusiawi. Namun ironisnya, segera terungkap bahwa perkataan yang ia keluarkan dari hikmatnya untuk menyelamatkan nyawa dalam ketakutan ini, justru hampir membuatnya jatuh ke dalam bahaya yang lebih besar. Suatu hari, Raja Filistin, Abimelech, melihat Ishak dan Ribka sedang berpelukan dan memanggil Ishak. Dan ia mengatakan bahwa salah satu dari orang Gerar hampir saja mengambil Ribka sebagai istrinya, karena mengira Ribka benar-benar saudara perempuan Ishak. Abimelech menegur Ishak dengan mengatakan, hampir saja engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Dan dengan tegas memerintahkan rakyatnya untuk tidak menyakiti Ishak dan Ribka. Berbeda dengan kekhawatiran Ishak, orang-orang Gerar justru memperlakukan pengembara dengan baik. Tindakan Abimelech ini menyiratkan bahwa jika Ishak sejak awal menyatakan bahwa Ribka adalah istrinya, mungkin ia tidak akan mengalami kesulitan dan rasa malu seperti ini. Juga, meskipun Ishak tidak dapat percaya dan menyerahkan prosesnya kepada Tuhan, hal ini menunjukkan anugerah Tuhan yang setia yang, meskipun demikian, dengan cermat dan aman merawat Ishak dan keluarganya. Dan dengan cermat, memimpin setiap hari untuk menggenapi janji Tuhan bahwa dia akan memberkati mereka. Saudara-saudari yang terkasih, saya ingin kita merenungkan penampilan kita dalam terang firman hari ini. Pertama, mari kita periksa apakah kita benar-benar percaya bahwa Tuhan selalu memimpin kita ke jalan yang terbaik, jalan yang baik. Seperti Abraham dan Ishak, dalam hidup kita juga terkadang kita panik karena kesulitan, seperti kekeringan yang tiba-tiba. Mungkin ada pokok doa yang sudah lama kita doakan, tetapi kita mungkin berada dalam keputusasaan dan frustrasi, karena merasa Tuhan menghalangi kehendak dan rencana kita dengan mengatakan tidak, dan membuat kita berbalik arah. Namun kisah hari ini, serta banyak sekali pujian, firman Alkitab dan kesaksian, bahkan apa yang telah kita alami sendiri sampai sekarang, semuanya bersaksi bahwa Tuhan memimpin umat Tuhan ke jalan keselamatan yang diberkati, jalan kehidupan, jalan yang baik. Saya berharap kita dapat dengan rela menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mengingat bahwa terkadang penolakan Tuhan pun bisa menjadi jawaban Tuhan bagi kita. Dan percaya kepada Tuhan yang mengenal kita lebih baik dari diri kita sendiri.
Tuhan yang sampai akhir memimpin kita ke jalan keselamatan yang sempurna. Juga, saya ingin kita merenungkan bersama apakah kita dapat sepenuhnya menyerahkan. Tidak hanya hasilnya, tetapi juga prosesnya kepada Tuhan. Apakah kita sedang menyerahkannya sepenuhnya? Orang Kristen bukanlah orang yang berpegang pada pepatah, tujuan menghalalkan cara. Mereka bukanlah orang yang hidup mengikuti keserakahan dan cara duniawi. Berpikir bahwa asalkan mendapatkan hasil yang baik, tidak peduli bagaimana prosesnya. Dan setelah mendapatkan hasil itu, jika mereka berkata, Tuhan telah menolong saya sampai di sini, Tuhan akan senang dan puas. Orang Kristen adalah orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan yang menyertainya setiap hari. Mereka adalah orang yang menunjukkan iman itu dengan menaati firman Tuhan setiap hari. Saya berharap hari ini menjadi hari di mana kita dapat menaati firman Tuhan sambil memeriksa apakah setiap saat kita hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan? Dengan percaya bahwa Tuhan menyertai kita hari ini. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar hari ini menjadi hari di mana Anda dapat bertahan dengan percaya pada pimpinan Tuhan yang memimpin umatnya ke jalan yang baik. Dan memuliakan Tuhan dengan melakukan ketaatan dan kebenaran